datang dalam hadirat Tuhan dalam mesbah doa pagi. Mari saudara, kita tetap bersetia, semakin hari semakin dia setia mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita mau mengutamakan Tuhan lebih dulu sebelum kita beraktivitas untuk mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita, yang telah membawa kita kepada anak yang Tuhan Yesus kasihi. Mari saudara, kita akan terus berdoa bersekutu dengan Dia. Bapa yang maha baik, yang maha kasih, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kau berikan nafas, Kau berikan kehidupan, sehingga pada hari ini kami masih diberi kesempatan hidup dalam dunia ini. Bila kami boleh menjadi berkat Tuhan, dan di dalam mesbah doa pagi ini kami mau mengajak anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk datang menghampiri Engkau sebelum kami beraktivitas, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak untuk dimuliakan, ditinggikan Tuhan. Sebab Kau gembala kami yang menuntun perjalanan hidup kami dalam dunia ini. Kami dah izinkan Tuhan, kalau mesbah doa pagi kami, Tuhan, iblis mau mengganggunya, mau mengusik Tuhan, supaya kami tidak Tuhan fokus hanya kepadamu. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan hati kami, iman kami Tuhan, sehingga persembahan yang kami berikan kepadamu boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Inilah pujian yang kami naikkan pada hari ini Tuhan kepadamu. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh Bapa, ku berterima kasih. Bapa, oh Yesus Tuhan, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Ku naikkan syukur ya Bapa, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari bagi kami, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau baik Tuhan. Oh Yesus Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Amin Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Bapa, oh Yesus, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang tersediakan bagiku. Inilah Tuhan ucapan syukur kami
kami kepadamu Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri Tuhan, buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih setiamu, rahmatmu, cintamu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu dan rahmatmu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku naikkan syukurku ya Tuhan buat segala kebaikanmu, buat hari yang kau beri ya Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu. Selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, oh besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Kasih setiamu selama-lamanya. Kau tak pernah Tuhan meninggalkan hidup kami. Oh Yesus, dalam dunia ini kebaikanmu, pertolonganmu tepat pada waktunya. Engkau sediakan bagi kami yang percaya dan mengasihi-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi dengan kasih setiamu. Ku mau berikan yang terbaik hidup kami, menyembah memuji-Mu dengan segenap hati. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, pengampunan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam hari-hari kami hidup dalam dunia ini Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan jatuh tergeletak. Engkau tidak membiarkan kami sendiri dalam menjalani hidup ini. Kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Meskipun Tuhan di kiri kanan kami Tuhan Yesus banyak Tuhan tantangan-tantangan yang Tuhan kami lihat dan kami hadapi. Namun kami tidak pernah Kau biarkan kami sendirian. Untuk itu kuatkan, teguhkan iman kami. Kalau ada yang hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang goyah imannya oleh karena Tuhan kesusahan hidup, oleh kesedihan, oleh karena ditinggalkan seorang kekasih, seorang Tuhan keluarga, seorang anak. Biarlah kami mau tanggalkan kesedihan kami. Kami percaya Kau pasti berikan ke penghiburan, karena berbahagialah orang yang bersedih di dalam Tuhan, dan dia akan pasti dihiburkan, dan Tuhan pasti memberikan kekuatan yang baru
buat kami Tuhan, anak-anak-Mu. Dan kalau ada Tuhan kami yang berdosa, merasa berdosa, jatuh dalam dosa, biar Kau angkat kami kembali Tuhan. Kami bertobat, kami serahkan hidup kami padamu. Kami percaya Engkau Tuhan adalah Bapa kami, Tuhan Yesus, yang tidak pernah menghitung-hitung kesalahan kami ketika kami Tuhan berbalik kepadamu. Dan pagi hari ini Pak, kami percaya kami pasti ada kesempatan yang baru untuk kami boleh hidup, beroleh kemenangan di dalam Engkau. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala kami yang takkan kekurangan aku, dan Kau pasti menuntun dan menuntun dalam hidup ini sampai kami boleh berada bertemu dengan Engkau. Kami mau nyanyikan Yesus Tuhan gembala yang baik. Amin. Yesus Tuhan gembala yang baik. Amin Tuhan. Takkan kekuranganku. Amin. Kau menuntun ke air yang tenang, menyegarkan hidup kami, jiwa kami, dan jiwaku. Kembali katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan gembala yang baik. Kau pemimpin hidup kami, takkan Kau biarkan kami sendiri kekuranganku. Amin Tuhan. Kau menuntun ke air yang tenang, segarkan jiwa kami, menyegarkan jiwaku. Amin Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah dunia ini Tuhan, dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Yesus Tuhan, Kau gembala yang baik, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Yesus Tuhan gembala yang baik, ya Tuhan. Takkan kekuranganku. Kau menuntut ke air yang tenang, dan kami boleh disegarkan Tuhan dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jagakan jiwaku, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut sebab Tuhan Yesus besertaku. Aku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku. Tiada ku takut, tiada ku bimbang, tiada ku takut, tiada ku bimbang, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan besertaku, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan besertaku. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu hati dan pikiran kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua, sehingga firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami dari hari ke hari, sampai kami menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dengar firman. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat kita mendengar di dalam Mesbah doa pagi. Kita akan membuka di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Temanya adalah dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, di dalam ayat 22 saya akan bacakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, saudara, bagaimana roh dan pikiran kita dibaharui? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah, saudara, menanggalkan manusia lama kita. Ya, dikatakan bahwa berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, jadi saudara, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Ya, dikatakan yang membinasakan. Ya, saudara, kalau kita hidup dalam kehidupan manusia lama kita, maka kita akan binasa. Ya, karena dipenuhi dengan nafsu yang menyesatkan. Ya, saudara, di ayat yang sebelumnya saudara mengatakan demikian. Di ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, saudara, inilah kehidupan manusia lama kita. Ya, karena itu firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa jangan kita hidup lagi, saudara, seperti orang yang tidak mengenal Allah, ya, dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, itulah kehidupan manusia lama kita. Ya, kita harus tanggalkan dan jangan kita hidup lagi di dalamnya. Ya, yang ditandai dikatakan firman Tuhan dengan pikiran yang sia-sia. Ya, pikiran yang bukan-bukan, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang cabul. Ya, saudara, itulah orang-orang dunia. Ya, pikiran yang dipenuhi dengan perkara yang sia-sia. Ya, perkara-perkara daging. Ya, namun tidak pernah memikirkan perkara yang kekal. Ya, saudara, dikatakan di dalam ayat yang berikutnya, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Ya, saudara, inilah kehidupan manusia lama kita. Ya, saudara, dan firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita jangan jauh dari hidup persekutuan kita dengan Allah. Ya, saudara, mungkin kita berkata bahwa kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Ya, setiap minggu kita beribadah kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan Yesus mengatakan, ada orang yang memuji Tuhan dengan mulutnya, namun hatinya jauh daripadaku. Ya, saudara, itulah orang-orang yang masih hidup di dalam kehidupan manusia lama. Ya, saudara, yang menemui kebinasaannya
karena hatinya masih melekat kepada dunia ini. Sementara mereka beribadah, namun sementara itu juga mereka hidup di dalam dosa. Ya, hawa nafsu daging mereka lebih menguasai daripada keinginan roh, ya, pimpinan roh Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Ya, dikatakan karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, ya. Saudara, karena kebodohan dan kedegilan atau kekerasan hati, mereka bodoh karena hanya berfokus hidup pada kehidupan saat ini, ya saudara, dan tidak pernah memikirkan tentang kehidupan yang akan datang, hidup yang kekal. Dan mereka keras hati karena sulit untuk diajar untuk kehidupan mereka berubah, ya, karena masih mencintai dosa. Ya, oleh karena itu saudara, jangan kita hidup lagi di dalamnya. Ya, kalau kita beribadah, kita harus sungguh-sungguh membuka hati kita dan bersedia hidup kita diubahkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Apapun dosa yang saudara dan saya lakukan, yang diingatkan oleh Tuhan lewat firman-Nya dan Roh Kudus, biarlah kita boleh merendahkan hati dan kita boleh bertobat, ya, meninggalkan hidup lama kita, ya. Dikatakan perasaan mereka telah tumpul di ayat yang ke-19, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, ya. Saudara, perasaan mereka, kepekaan rohani mereka tumpul, ya. Dikatakan oleh karena itu mereka menyerahkan diri dengan segala macam hawa nafsu dan kecemaran, ya. Mereka tidak merasa malu lagi untuk berbuat dosa, ya. Saudara, di sini dikatakan tetapi ayat yang ke-20, kamu bukan demikian, ya. Saudara, kita bukan orang-orang yang seperti itu. Jangan hidup lagi dengan kehidupan yang lama kita, ya. Firman Tuhan katakan kita harus menanggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ya, kamu bukan demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus, ya. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, ya. Hal yang kedua adalah, saudara, bagaimana pikiran dan hati kita dibaharui sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, yang pertama adalah kita harus menanggalkan manusia lama kita yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Hal yang kedua adalah firman Tuhan mengatakan bahwa saudara, kita harus menerima pengajaran firman Tuhan, ya, firman Kristus. Saudara, pengajaran firman Tuhan itu dapat mengubahkan kehidupan saudara dan saya, ya, baik roh dan pikiran kita dari hari ke hari. Ya, karena itu firman Tuhan katakan kita harus belajar untuk mengenal akan Kristus, ya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya, apa yang menjadi kehendaknya yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, ya. Saudara, dari mana kita dapat mengenal akan Kristus? Tentunya adalah melalui kebenaran firman-Nya, ya. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita membuka hati, terus bertekun untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan dari hari ke hari, bukan hanya pada hari Minggu, tetapi setiap hari kita bertekun untuk mengenal akan Tuhan, dan semakin hari kita boleh menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam roh dan pikiran kita, ya. Saudara, ini yang Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, ya. Hal yang kedua adalah, saudara, kita boleh menerima pengajaran firman Tuhan, ya. Saudara, yaitu firman Kristus yang boleh mengubahkan hidup saudara dan saya. Hal yang ketiga dikatakan
mengenakan manusia baru, ya. Dikatakan ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan ayat 24, manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, ya. Hal yang ketiga adalah kita harus mengenakan manusia baru yang ditandai dengan kehidupan dalam kebenaran dan kekudusan, ya. Saudara, inilah sifat Allah yang hakiki, yang mendasar, yang utama, yaitu kebenaran dan kekudusan, ya. Saudara, di sini dikatakan, ya, karena itu buanglah dusta, ya, orang yang hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, ya. Dikatakan ayat yang ke-25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, ya, karena kita adalah sesama anggota, ya. Tanda kehidupan manusia baru, hal yang pertama adalah kita mulai berkata yang benar dan kita membuang dusta, ya, saudara, dalam hidup saudara dan saya, sehingga tidak ada kepalsuan di dalam hati saudara dan saya, tidak ada kemunafikan di dalam hati saudara dan saya, ya. Saudara, tidak ada lagi juga perkataan-perkataan dusta satu dengan yang lain, karena kita adalah sesama saudara, ya, di dalam Tuhan, ya. Saudara, itulah tanda yang pertama. Saudara, firman Tuhan katakan, buanglah segala dusta dan mulai berkata benar satu dengan yang lain, ya. Hal yang berikutnya dikatakan, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, ya. Artinya yang kedua adalah jangan ada lagi benci dan dendam dalam hati saudara dan saya, yang melainkan biarlah kita boleh saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita, ya. Jangan kemarahan kita, saudara, berlarut-larut dan kita menyimpan kesalahan orang lain, ya, saudara, dan akibatnya ada kebencian dan dendam, ya. Tuhan katakan ciri manusia baru, dia tidak ada lagi kebencian dan dendam, melainkan dia selalu mengampuni seperti Tuhan mengampuni kehidupannya, ya. Saudara, hal yang berikutnya dikatakan ayat yang ke-28, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagi kepada orang yang berkekurangan, ya. Ciri yang kedua adalah, saudara, dia tidak lagi, saudara, dia mencuri, melainkan dia membagi kepada orang yang berkekurangan, ya. Dia juga tidak mencuri kemuliaan Tuhan, ya, saudara, karena segala kemuliaan itu hanya tertuju kepada Tuhan, ya. Dia tidak mengambil milik orang lain, melainkan dia bekerja keras dan justru dia berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Inilah ciri kehidupan manusia baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang berikutnya di ayat yang ke-29, jangan ada lagi perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, ya. Ciri yang berikut adalah, saudara, dia tidak berkata yang kotor, melainkan perkataannya adalah perkataan yang membangun. Kenapa? Karena hatinya sudah diubah oleh Tuhan, ya. Firman Yesus, Tuhan katakan bahwa apa yang diucapkan mulut itu meluap daripada hati, ya. Kalau hati kita kotor, maka perkataan kita akan kotor, ya. Namun kalau hati kita bersih, disucikan oleh kuasa firman dan Roh Kudus, saudara, dikuduskan, ya, saudara, maka perkataan kita pun kudus, ya. Saudara, tidak mungkin satu sumber mata air mengeluarkan mata air yang tawar dan yang pahit, ya. Saudara, demikian juga tidak mungkin sementara kita di gereja kita memuliakan Tuhan, namun di kesempatan yang lain kita mengutuk orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, atau mencaci, saudara, berkata jahat
kepada mereka atau berkata yang kotor oleh karena kebencian, ya. Oleh karena itu, saudara tanggalkan itu semua dan buang saudara itu semua, karena itu akan merusak kehidupan kerohanian saudara dan saya, ya. Saudara, dikatakan, dan jangan kamu mendukacitakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, ya. Saudara, Roh Kudus memeteraikan kita saat kita percaya Yesus bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya. Saudara dikatakan firman Tuhan, oleh karena itu jangan kita mendukacitakan Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam hati saudara dan saya, ya. Karena itu dikatakan ayat 31, segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian, segala fitnah hendaknya dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, ya. Saudara, kita buang karena kita sudah hidup di dalam manusia baru, ya. Jangan hidup lagi di dalamnya. Jangan lagi ada kepahitan. Jangan lagi kita bertengkar, ya, satu dengan yang lain. Jangan lagi kita memfitnah atau bergosip satu dengan yang lain, ya. Karena kita sudah Tuhan ubahkan. Kita adalah manusia yang baru, tidak seperti orang dunia ini, ya, saudara, ya. Karena itu, tetapi hendaklah ayat 32, kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebab sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita, ya. Inilah orang-orang yang mau hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan, yang memimpin saudara dan saya di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Saudara, demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengubah hidup saudara dan saya. Kita buang segala kejahatan kita, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, yaitu adalah sampah rohani yang merusak dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kalau kita tidak membuangnya, maka saudara, kebinasaan yang akan kita terima, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mengubah hidup saudara dan saya sampai akhirnya kita menjadi seperti Yesus, dan pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua, kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, ya. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan.
hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah roh dan hati kami dibaharui dari hari ke hari lewat kebenaran firman dan roh-Mu yang terus mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Kami buka hati kami, mengizinkan Tuhan terus mengoreksi, mengingatkan kesalahan-kesalahan kami, dan kami ingin hidup kami selalu dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kalau ada dosa, kebencian, sakit hati, dusta, perkataan-perkataan kotor, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dosa, pikiran-pikiran yang sia-sia, pikiran yang jahat, kami berdoa Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau tanggalkan, kami mau buang hidup lama kami yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkannya Tuhan. Kami mau terus diajar lewat kebenaran firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus yang menuntun kami dalam kebenaran-Mu hingga kami boleh hidup di dalam manusia baru, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saudara, biarlah kita boleh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mohon pengampunannya, belas kasihannya, agar hidup saudara dan saya berubah dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Berdoa yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Dan kami berdoa juga yang dalam kekurangan Tuhan, yang cukupkan kami ya Tuhan, yang dalam pergumulan masalah Tuhan, kami berdoa pekerjaan ataupun rumah tangga Tuhan, Kau yang pulihkan Tuhan, yang tolong kami anak-anak-Mu demikian yang terikat Tuhan oleh kuasa kegelapan ataupun oleh kebiasaan buruk, narkoba, seks bebas maupun juga dengan alkohol. Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, lepaskan dalam nama Yesus Tuhan ikatan yang membelenggu, ikatan dosa, dan dalam nama Yesus buang itu semua dan terima kehidupan yang baru daripada Tuhan. Roh Kudus Tuhan, jamah setiap kami ya Tuhan, biar perubahan hidup itu boleh terjadi dalam kehidupan kami anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami ya Tuhan dalam tahun politik ini. Kami berdoa supaya bangsa kami di tengah-tengah perbedaan ini Tuhan tetap terjaga ya Tuhan, tidak terjadi perpecahan ataupun kerusuhan. Namun kami berdoa Tuhan yang mendewasakan kehidupan bangsa negara kami ya Tuhan, sehingga setiap rakyat kami tidak terpancing oleh isu-isu yang menyesatkan, yang membawa kepada perpecahan bangsa ini ya Tuhan. Dan tahun depan menghadapi masa pemilu, pemilihan presiden khususnya dan wakil, kiranya Tuhan pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan Tuhan adalah pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus berkati setiap kami anak-anak-Mu yang berusaha berdagang, bekerja, studi ya Tuhan, apapun aktivitas kami sepanjang hari ini, penyertaan perlindungan-Mu ada pada kehidupan kami anak-anak. Kami akan terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Saudara angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya.
Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati melalui sebuah doa pagi ini, saudara bisa share kepada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.